Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk pasar input. Dalam pasar faktor produksi, yang bertindak sebagai penjual adalah pemilik faktor produksi, atau biasanya dalam kegiatan ekonomi disebut dengan rumah tangga. Sedangkan untuk pembelinya adalah perusahaan atau produsen. Mereka saling memperjualbelikan input bagi perusahaan untuk melakukan produksi. Pasar faktor produksi disebut juga dengan pasar input, yang mana faktor produksi ini terdiri atas yang pertama sumber daya alam atau tanah, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat skill. Yang pertama pasar tanah. Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan tanah semakin lama semakin meningkat, sedangkan penawaran tanah cenderung bersifat tetap. Sehingga kurva penawaran tanah berbentuk garis lurus vertikal atau disebut juga dengan inelastis sempurna. Berikut kurva permintaan dan penawaran tanah, yang mana penawarannya berupa garis vertikal atau tetap, sedangkan demand-nya cenderung meningkat. Selain faktor permintaan dan penawaran, harga tanah juga dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat kesuburan tanah, yang mana semakin subur suatu tanah, maka semakin tinggi harganya, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, letak atau tempat kedudukan tanah. Letak tanah yang strategis, baik untuk produksi maupun pemukiman, cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Karena letak yang strategis cenderung memberikan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, status kepemilikan tanah berdasarkan sertifikasi. Ada dua kemungkinan status kepemilikan tanah. Yang pertama, hak milik, dan yang kedua, hak guna bangun. Tanah yang berstatus hak milik cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan tanah berstatus hak guna bangun. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja datang dari perusahaan yang memiliki lowongan kerja, dan penawaran tenaga kerja datang dari angkatan kerja atau rumah tangga. Pasar tenaga kerja berupa bursa tenaga kerja yang biasanya di Indonesia ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja. Orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja menyampaikan jumlah, kualifikasi, dan persyaratan tenaga kerja yang dia butuhkan kepada Dinas Tenaga Kerja, dan selanjutnya Dinas Tenaga Kerja menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat bahwasanya ada permintaan terhadap tenaga kerja. Kemudian para pencari kerja atau masyarakat mendaftarkan diri kepada Dinas Tenaga Kerja dengan mengirimkan keterangan mengenai informasi dirinya. Selain oleh Dinas Tenaga Kerja, bursa tenaga kerja di Indonesia juga ditangani oleh perusahaan swasta. Yang ketiga, pasar modal. Ada 4 manfaat dari pasar modal. Yang pertama, mempermudah pengusaha yang kekurangan modal untuk mendapatkan modal yang sehat dan tidak mengikat. Yang kedua, memperlancar perluasan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan atau masyarakat yang kelebihan dana untuk memanfaatkannya dalam kegiatan yang produktif sehingga tidak terjadi pengangguran dana. Dan yang keempat, membantu pemerintah dalam menghimpun dan mengarahkan dana masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk membina pelaksanaan pasar modal, dibentuklah Badan Pembina Pasar Modal atau yang disingkat dengan BPPM, yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua dan juga merangkap sebagai anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau Wakil Ketua Bappenas sebagai wakil ketua merangkap anggota, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai anggota. Yang mana tugas dari BPPM ini memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pasar modal. Selain itu, untuk mengelola pasar modal dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara pengangkatan dan pemberhentian pejabat BAPEPAM dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Baik, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.